Ya, tantangan yang paling terberat sebenarnya bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas yang ada itu untuk tuntas ya. Pertama kan lu bayangin aja bisa ribuan surat yang masuk. Saya selalu mengatakan kan surat yang masuk ini kan bukan orang-orang yang kurang kerjaan itu ngirim surat ke KPK gitu. Yang orang-orang yang hopeless, yang orang-orang yang helpless kadang-kadang ya, dia udah putus harapan, gak ada yang nolongin, tapi pada bagiannya dia hadapin persoalan itu sehari-hari. Nah, itu sebenarnya tantangan yang menurut saya yang paling berat untuk bisa menuntaskan kasus itu dengan baik. Nah, kalau kemudian saya melihat bagaimana kita melakukan penindakan dengan baik, keseimbangan dengan pencegahan dan seterusnya, saya melihat ya pencapaian not bad, karena waktu kita masukkan indeks persepsi korupsi 34, kemudian kita lakukan penindakan dengan baik, dunia internasional menilai. Jangan pernah lupa bahwa indeks persepsi korupsi itu kan datang dari 9 institusi internasional yang menilai kita cara memberantas korupsi, menegakkan hukum, melaksanakan demokrasi, membangun daya saing, membangun ekonomi, dan seterusnya. Itu kan keluar angka 34 itu. Dan itu kan basically semua persoalannya adalah korupsi. Sehingga kemudian kita bisa naikkan dari 34 ke ke 40, itu kan sebuah upaya yang sebenarnya nggak gampang juga gitu. Buktinya setelah kemudian undang-undang KPK itu diganti, tidak ada peningkatan signifikan, bahkan dia turun. Nah, itu sebabnya kita bertanya, mungkin itu prestasi bukan karena kita, tetapi karena memang undang-undangnya menjamin kita independen. Karena kita dituntut independen, dan kita sepertinya karena kita sangat independen, jadi kita menjadi sangat hati-hati, dan kita menjadi sangat, katakanlah, ya ibaratnya kita berada di lautan yang luas gitu, kita harus lebih hati-hati. Kalau sekarang beda, dia menjadi ASN, menjadi institusi yang terpangku secara undang-undang. Nah, kemudian mereka jadi loose gitu, jadi gampang keluar dari prinsip-prinsip pemberantasan korupsi. Kira-kira gitu. Ya, pertama tentu persoalan undang-undangnya, kalau memang pun tidak mau diubah, ada beberapa guidance yang dilakukan oleh pimpinan negara. Jangan lupa pemberantasan korupsi itu sangat ditentukan, saya selalu mengatakan pedang pemberantasan itu yang saktinya itu dipegang oleh kepala negara. Dia harus siap menebas siapa aja yang kemudian tidak sesuai dengan visi misi presiden dalam pemberantasan korupsi. Jadi yang harus dilakukan tuh banyak, selain kemudian mengubah perilaku dari behavior dari masyarakat kita, tentu itu kan kelembagaan yang harus utama sebenarnya. Kelembagaannya itu ya KPK-nya sendiri, kemudian lembaga-lembaga hukum yang lain, apakah penegakan hukum yang lain itu kepolisian, kejaksaan, dan kemudian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan kemudian yang lain-lain, lembaga-lembaga yang lain yang terkait langsung tidak langsung dengan pemberantasan korupsi. Di antaranya misalnya Kementerian Aparatur Negara, bahkan semua kementerian, termasuk di antaranya Kementerian Luar Negeri, bahwa kita harus banyak kerjasama. Ini kan kalau asumsinya Harun Masiku di luar negeri, kan kita harus kerjasama banyak juga dengan luar negeri. Jadi kelembagaan-kelembagaan itu harus dibenahi, dan kemudian apa yang disebut sebagai interagency cooperation ini menjadi lebih baik dan berkinerja. Jangan lupa kinerjanya, ukurannya, prestasinya adalah ukurannya memang harus indeks persepsi korupsi. Nggak bisa Anda katakan OTT-nya dibanyakin. Kita udah punya pengalaman, OTT-nya hampir kita bikin double, almost double. Nah, dia hanya angka di 37. Walaupun orang bilang, loh kalau gitu OTT nggak perlu dong. Nggak begitu. Di OTT aja nggak naik, apalagi nggak di OTT. Kira-kira gitu. Indonesia, apakah kasus tertentu yang menurut Bapak yang membuat proses secara tuntas? Ya, tentu hukum itu harus dibangun dengan kekuatan buktinya. Ya, yang paling sulit adalah kalau kemudian kita bermasalah memperoleh bukti atau keterangan-keterangan kalau itu menyangkut institusi lain. Ambil contoh umpamanya kalau kita mau bicara suspicious transaction yang ada di PPATK. PPATK banyak membantu, menolong untuk kemudian kita bisa cepat memastikan bahwa seseorang melakukan transaksi-transaksi dikaitkan dengan pemberantasan korupsi. Jadi sekali lagi, bagaimana sebenarnya kita bisa membangun kerjasama sehingga kemudian kita bisa menciptakan karya-karya besar di dalam pemberantasan korupsi, sehingga kemudian merubah orang untuk berhenti melakukan korupsi. Itu banyak sisi yang harus dilakukan,
bahwa Anda harus melakukan bersamaan antara pencegahan, penindakan, dan upaya-upaya kampanye atau upaya-upaya pendidikan, upaya-upaya penyadaran. Jadi yang harus satu paket yang secara simultan dan dia harus dilakukan terus-menerus gitu. Yang paling sulit adalah kalau dilakukan itu sepotong-sepotong. Yang sama dengan ketika kemudian kita udah mulai baik, tiba-tiba ada masalah dengan undang-undang KPK sendiri, kemudian pengubahannya dilakukan dengan jauh dari prinsip-prinsip pembuatan undang-undang. Kan itu perdebatannya panjang ketika itu, sehingga kemudian apa yang kita harapkan bahwa instrumen hukumnya harus jalan, institusionalnya harus jalan, kemudian aparaturnya harus jalan, dalam hal ini baik di KPK, kepolisian, dan kejaksaan, kemudian masyarakatnya terinspirasi untuk berhenti. Persoalan yang paling sulit adalah ketika kemudian kita membuat standar, tapi standar itu nggak bisa dijalankan. Makanya kan kita selalu mengatakan semuanya udah diatur, tapi kita nggak mau melaksanakan aturan itu. Dan ini sudah terbiasa dari waktu ke waktu dilakukan, sehingga kemudian kita tidak konsisten dengan aturan yang kita buat. Gitu. Ini sebenarnya musuh utama di dalam mengatasi korupsi. Kalau kita nggak terus meningkat sampai orang sadar benar bahwa kita sebenarnya sudah di tempat yang baik. Nah sekarang ini kan kebalik. Dia makin turun, makin bau. Kita nggak sadar bahwa ini kita bau banget, tapi karena kita nggak sadar. Itu yang harus diselesaikan. Itu sebabnya semua ilmu harus dipakai. Ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan seterusnya. Ya. Oke.